makanan khas Kanada. Good? That looks spicy. Yeah. Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Kita sekarang di belakang rumah lagi, ada sesuatu yang harus saya kerjakan di dalam greenhouse. Udah saya siapin tangga kecil. Oh iya, saya ada ini bunga. Kalau di sini namanya portulaka, kalau di Indonesia saya lupa namanya apa. Ini mudah sekali tumbuhnya, nggak disiramin juga nggak apa-apa, mereka tetap tumbuh. Kalau siang mereka mekar bunganya kan, kalau malam mereka nutup lagi. Sayangnya ini bunga anual kalau di sini, jadi mereka nggak tumbuh tahun depan harus diganti gitu. Karena kalau musim dingin mereka nggak tahan sama salju. Ini udah kayak hutan di sini, rindang banget. Setelah 2 hari kemudian, waktu itu kita kan panen timun ya, banyak sekali. Nah, setelah 2 hari kemudian ini banyak sekali yang tumbuh, rindang banget. Cabai ini udah mau berbunga nih. Udah mulai mau berbunga. Cuma ini bunga marigold kayaknya harus dipindahin karena terlalu rindang. Bingung juga ini mindahinnya karena udah tinggi. Kalau dilihat di bawahnya kayak gini, batang pohon bunga marigoldnya udah besar. Jadi nggak tahu kalau dipindahin ini tumbuh atau enggak. Kalau masih kecil mereka mudah aja tumbuhnya. Kemarin itu saya tutup semua wadah di sini pakai jerami. Jeraminya udah dipotong-potong kecil-kecil dari sananya gitu. Saya belinya itu dalam bungkus plastik kayak gitu. Ini jerami dari ladang gandum kayaknya. Karena kan di sini nggak ada padi. Sengaja ditutup pakai jerami kayak gitu, bisa juga pakai potongan rumput atau pakai potongan serpihan kayu juga bisa. Cuma kalau pakai jerami kan ini nanti bisa jadi kompos dalam 3 bulan. Sengaja dikasih itu biar kalau pas puncaknya musim panas ini nggak cepat kering wadahnya gitu. Media tanamnya nggak harus selalu disiram karena kan bisa nahan kelembaban ya, nahan kelembaban di media tanamannya. Udah rindang kayak gini di dalam greenhouse-nya, hari ini itu rencananya mau tambahin tali kayak gini. Karena yang tanaman yang timun ini udah merambat ya, jadi harus dilatih gitu biar merambat ke atapnya greenhouse. Terus juga tanaman yang timunnya juga ini harus ditambahin tali sama gitu, sama yang ini, jadi biar nutup ke sini. Diusahain aja gitu sebisa mungkin karena kan nggak bisa taruh kayak trellis di sini, jadi pakai tali aja. Oke, kita mulai aja dan ikutin videonya sampai selesai ya. Pakai tali kayak gini karena ini kan bahan alami, bukan dari plastik. Ini kayaknya kayak serabut gini gitu, mirip-mirip serabut kelapa, jadi nggak tahu ini bahannya dari apa. Jadi kalau udah selesai musim panasnya, ini talinya tinggal digunting aja, dimasukin ke tempat sampah yang buat kompos. Ini bisa jadi kompos juga.
Saya kasih bambu di sini karena kan nggak ada kayak besi di sini gitu buat nahan talinya. Jadi ditaruh bambu aja di sini. Diakalin. Ditaliin pakai, kalau ini bisa dipakai lagi kan, kayak kawat gitu di dalamnya. Jadi bisa dipakai lagi tahun depan. Nah, ini talinya dikesiniin. Terus nyambung ke sini. Kemarin tuh ada sisa tali di sini. Oh, ini. Belum selesai. Yang ini belum diselesain, jadi disambung ke sini. Tadi itu kita ke restoran dulu sebentar, ada acara sesuatu gitu, ngajak anak-anak makan siang dulu. Tapi restorannya kebanyakan kayak kue, kayak es krim, kayak gitu. Kebetulan aja ada kayak mie goreng kayak gitu, pasta. Jadi enggak semuanya yang manis-manis, cuma ya kebanyakan es krim. Es krimnya juga besar banget, itu 1 piring es krim. Terus ditambahin lagi ke sananya. Dulu waktu kecil kan ikut pramuka, ternyata ada fungsinya. Sekarang saya bisa bikin simpul-simpul buat nyambungin tali ini. Ini satu lagi disambung ke sini aja karena ada sisa talinya. Nah, udah selesai. Jadi kalau ada tali kayak gini, jadi sekarang kita bisa melatih tanaman timunnya biar merambat ke tali gitu. Jadi lebih rindang nantinya. Mudah-mudahan. Karena ini udah kehabisan lahan buat tumbuh mereka merambat, jadi mungkin bisa ke sini. Kayak ini kan udah saya kasih jepit juga biar mereka nggak tumbuhnya kemana-mana. Jadi biar merambat ke talinya itu. Pakai jepitan kayak gini kan lebih mudah. Kadang juga saya pakai jepitan rambut juga. Jadi dia merambat ke sini nantinya. Karena minggu depan ya, seminggu ini mau hujan, jadi mendingan potong rumput dulu. Ini kebetulan juga udah tinggi rumputnya. Kalau banyak hujan ini bagus rumputnya, nggak usah disiram kan. Alami gitu dari hujan. Jadi cepat tumbuhnya. Potongan rumputnya ini nggak dibuang gitu, dipakai buat kebun juga. Kayak gini, ini kan yang udah pada warnanya kayak gini itu potongan rumput. Jadi dipakai buat nutupin tanahnya ini, nutupin media tanamnya. Ini semuanya satu baris ini kentang. Kayaknya kelihatan lebih subur dari tahun kemarin. Mudah-mudahan ada hasilnya waktu panennya nanti. Mesin potong rumputnya ditaruh di sini. Udah mulai banyak nyamuk ini, besar-besar banget ini nyamuknya. Kalau lagi ada suami di rumah pasti dia yang potong rumput. Karena dia belum pulang, masih di Amerika, jadi ya saya aja. Tapi ini enggak tiap minggu sih. Kalau banyak hujan ya harus seminggu sekali. Kalau enggak ada hujan paling juga 2 minggu gitu baru dipotong. Karena sekarang banyak hujan. Musim panas sekarang tahun ini hujan terus.
hujan, angin gitu. Beberapa hari yang lalu ada badai juga kayak mau tornado. Tapi kalau di sini aman gitu, terlewat. Saya lihat di berita itu ada kayak sedikit tornado di daerah sebelahnya, daerah sini gitu, agak jauh juga dari sini. Jadi alhamdulillah kita aman. Cuma sekarang udah mendung lagi, kelihatan mau hujan besar lagi. Jadi kita buru-buru potong rumput dulu. Potongan rumput kayak gini tuh bisa dipakai lagi. Jadi sekalian kayak pupuk alami juga gitu. Jadi ditutupin di sini gitu. Abaikan yang banyak rumput liarnya. Saya juga bingung ini bersihinnya. Tapi banyak kayak wortel udah pada tinggi, udah kelihatan gitu, cuma ya banyak rumput liarnya. Di sini tuh jagung sama buncis. Ada labu zucchini juga, ini baru tumbuh. Kalau dikasih potongan rumput kayak gini, jadi mereka nggak usah disiram sering-sering gitu, karena kan menahan kelembaban di media tanamnya. Ini sekarang masih hijau, nanti selama beberapa hari warnanya berubah kayak gitu. Jadi kalau pas selesai berkebunnya, ini akhir musim panas, dijadi kompos juga. Ditutupin kayak gitu aja. Jadi selama musim panas kalau potong rumput, saya pakai potongan rumputnya buat ini. Kayak tahun kemarin enggak saya tutupin. Terus musim panasnya itu panas banget. Kering di sini sampai retak-retak gitu. Udah gitu ditinggal liburan. Jadi cepat sekali keringnya. Sekarang mudah-mudahan ini enggak sampai retak-retak kebunnya. Jadi diusahain gitu. Oke, karena ini saya harus potong rumput dulu. Ini banyak, semua halaman belakang ini harus dipotong. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih udah temanin saya bikin sesuatu di dalam greenhouse. Juga udah saya lihatin gimana nutupin kebun sayur sama potongan rumput juga. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.